Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Lailani Desmonda dari jurusan Tadis Matematika kelas 3A dengan nomor NIM 22810500029 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan papan transformasi geometri. Di mana papan transformasi geometri ini adalah alat peraga yang sangat berguna dan sangat membantu para siswa untuk memahami materi transformasi geometri ini. Transformasi geometri terdiri dari 4 materi, yaitu ada translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Yang dimana di sini akan dibuatkan alat peraganya yang akan membantu banyak siswa, terutama anak-anak SMP dan juga SMA. Di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama itu adalah akrilik, yang kedua itu ada kardus, yang ketiga ada kertas warna, busur, jangka, tulisan patoge, penggaris, gunting, cutter, spidol permanen, lem, dan juga mika. Baik, di sini sudah ada akriliknya dan kita tinggal membuka pelindung dari akrilik ini. Lalu kita tempelkan, setelah dibuka pelindungnya kita tempelkan tulisan patoge ini, yaitu tulisan dari papan transformasi geometri ini menggunakan lem. Langsung saja ketika sudah menyeluruh lemnya kita langsung tempelkan. Lalu setelah itu kita ukur untuk membuat diagram kartesiusnya. Di sini ada sumbu Y dan kita juga tebalkannya, jadi ada 2 garis seperti itu agar tengah-tengahnya ini tebal. Dan di sumbu X nya juga sama, nanti ada 2 garis seperti itu, nanti kita tebalkan gitu. Baik, untuk sumbu Y nya jangan lupa diukur, lalu tebalkan seperti ini, dan jangan lupa membuat sudutnya. Di sini garis-garis, bikin garis, jadi kita membuat diagram kartesius yang seperti ini. Ini udah selesai, tinggal kita membuat bangun datarnya. Nah, nanti kita memakai nomor di sini, penomoran dalam diagram kartesiusnya. Sebelum kita pakai nomor, kita siapkan terlebih dahulu alat-alat untuk membuat bangun datarnya. Kita akan membuat persegi menggunakan kardus. Di sini kita ukur menggunakan pensil terlebih dahulu dan juga penggaris. Di sini kita buat persegi yang kecil, yaitu dengan ukuran 4 cm dikali 4 cm. Jadi kita membuat 4 persegi, di mana 2 persegi itu akan disatukan. Jadi kita akan membuat 2 pasang persegi, di mana persegi yang pertama itu menggunakan warna merah dan persegi kedua ini menggunakan warna kuning. Lalu setelah itu kita beri penomoran dalam patoge tersebut untuk melengkapi diagram kartesiusnya. Jika sudah selesai membuat itu, kita buat lagi persegi yang jauh lebih besar, yaitu 2 kali lipat dengan ukuran 8 cm x 8 cm dengan berwarna merah. Lalu kita coba ke contoh soal. Yang pertama itu translasi. Misal titik A ada di negatif 5,1, titik B negatif 1,1, titik C itu ada di negatif 1,5, dan untuk titik D ada di titik 5,5. Akan ditranslasikan pada vektor 7, negatif 4, dimana 7 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Kita hitung, maka kita hasilkan bayangan, yaitu yang warna merah itu adalah bayangannya, dimana A aksennya itu 1, negatif 2, dan juga ada titik B itu ada di 5, negatif 2, titik C nya ada di 5,1, dan ada titik D nya itu ada di 1,1. Lalu untuk nomor 2 itu ada refleksi. Misal titik A ada di 1,2, titik B ada di 5,2, titik C berada di 5,6, dan titik D itu ada di 1,6. Tentukan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, di sini kita sesuaikan terlebih dahulu menurut soal, di mana titik-titik tersebut harus sesuai
Lalu kita menggunakan plastik mika untuk mengukur dan juga memberikan tanda pada titik-titik yang sudah ada di persegi warna kuning tersebut. Nah, kita menggunakan plastik mika untuk mencirikan titik-titiknya. Kita batasi, yaitu menggunakan spidol yang bukan permanen. Jadi di sini kita berikan titik-titik pada sudut-sudutnya. Nah, setelah itu kita balik, sesuaikan dengan garis kartesiusnya. Nah, kita tahu sekarang bahwa bayangan dari persegi yang kuning itu ada di persegi yang berwarna merah ini, dimana untuk titik A ini ada di negatif 4,2, untuk titik B nya itu ada di negatif 1,2, dan untuk titik C nya itu ada di negatif 1,6 dan juga ada di negatif 5,6. Lalu kita lanjut ke nomor 3, yaitu tentang rotasi. Misal titik A itu berada di negatif 6,4, titik B nya berada di negatif 2,4, untuk titik C negatif 2,8, dan untuk D itu ada di negatif 6,8. Nah, kita coba simpan persegi tersebut, lalu kita letakkan sumbu atau busur pada sumbunya. Nah, di sini ketika sudah, langsung saja kita berikan jangka di sumbu tersebut, di mana jangka tersebut akan berputar mengikuti arah dari sudut persegi tersebut. Misal di titik sudut B, kita akan memutar sebesar 90 derajat. Nah, di sini sesuaikan terlebih dahulu, lalu kita putar 90 derajat. 90 derajat. Nah, titiknya ada di sini. Ini dari sumbu Y, lalu kita putar 90 derajat. 90 derajat dari titik sudut tersebut. Nah, berada di sini. Maka bayangannya itu ada di sini untuk titik A-nya. Jadi untuk titik A aksen itu berada di 4,2, untuk B aksennya itu ada di 8,2, untuk C aksennya itu ada di 8,6, dan untuk titik D-nya itu ada di 4,6. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tentang dilatasi. Misal titik A berada di negatif 5,1, untuk titik B nya itu negatif 1,1, untuk titik C nya itu negatif 1,5, untuk titik D nya berada di negatif 5,5. Nah, kita akan melakukan pembesaran 2 kali dengan titik pusat 0,0. Nah, di sini sesuaikan terlebih dahulu, di mana sudut-sudut tersebut harus sesuai. Nah, setelah itu kita menggunakan jangka, di mana kita akan mengukur sudut tersebut. Berapa jarak di antara titik pusat 0,0 dengan sudutnya. Maka di sini ukur terlebih dahulu dan harus sesuai. Kita akan menentukan jarak di antara 0,0 dengan jarak sudut B tersebut, di mana itu adalah titik yang memang kita tuju. Nah, kita ukur saja di situ. Nah, sekitar segitu. Lalu kita kira-kira dan harus sesuai berada di situ, dimana untuk pembesarannya itu menggunakan persegi warna merah yang sudah kita buat tadi dengan ukuran 8 x 8 cm. Nah, kita memperoleh titik A aksen itu berada di negatif 10,2, untuk titik B nya itu ada di negatif 2,2, untuk titik C nya itu berada di negatif 2,10, dan untuk titik D nya itu berada di negatif 10,10. Cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.